Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Pandu Dewanata. Dengan saya, Masjid nih. Nah, ini memasuki video tahap 5. Di tahap 5 ini kita akan belajar menghentikan mobil dan menjalankannya lagi tanjakan untuk pemula. Nah, khususnya yang belajar mobil manual ya. Tidak usah lama-lama, langsung saja simak video berikut ini. Oke, mari kita menuju tanjakan depan sana. Nah, depan ini tanjakan ya. Coba kita berhenti dulu di sini. Dan netralkan ya. Oke, caranya jika mau jalan lagi bagaimana? Gunakan handrem ya. Gunakan handrem penuh. Nah, rem saya lepas, mobil tidak mundur. Cara yang paling mudah yaitu menggunakan handrem. Jika handrem masih berfungsi ya. Langsung saja. Ketika mau jalan lagi, masuk ke gigi 1 ya. Oper gigi 1. Angkat kopling sampai ketemu titik getarnya. Tambah gasnya sedikit. Dan lepas kopling dan handrem perlahan. Nah, ini mobil mulai jalan lagi. Oke, berhenti lagi. Nah, berhenti lagi ya. Angkat handrem penuh. Netralkan. Netralkan ya. Jika mau jalan lagi, injak kopling penuh, masuk gigi 1. Angkat kopling sampai ketemu titik getar. Tambah gasnya sedikit. Lepas handrem perlahan dan angkat kopling perlahan juga. Nah, seperti itu. Kalau mau berhenti, injak kopling penuh dan rem yang halus. Nah, rem yang halus ya. Angkat handrem penuh. Benar-benar penuh ya, sampai mobil tidak mundur. Nah, ini rem kaki saya lepas, mobil tidak mundur. Karena handrem sudah saya angkat penuh. Untuk jalan lagi, angkat kopling sampai ketemu titik getar. Gas. Dan lepas handrem perlahan. Seperti itu ya. Urutannya, angkat kopling sampai ketemu titik getar. Kemudian tambah gasnya sedikit. Lepas handrem perlahan dan angkat kopling perlahan juga. Seperti itu. Oke, kita coba lagi depan sana. Pada tahap ini hanya berhenti dan berjalan lagi ke tanjakan ya. Bukan merayap tanjakan. Jadi, kita berhenti dulu. Injak kopling penuh dan rem yang halus. Netralkan. Angkat handrem penuh ya. Angkat handrem penuh. Nah, ini mobil tidak mundur walaupun rem kaki saya lepas. Kalau mau jalan lagi, injak kopling penuh. Pindah gigi 1 ya. Pindah gigi 1. Angkat kopling sampai ketemu titik getar. Tambah gasnya sedikit. Dan lepas handrem perlahan sambil mengangkat kopling perlahan. Seperti itu. Nah, di pertigaan yang mau keluar dari pertigaan gang tanjakan seperti ini, setengah kopling dulu. Lampu sen. Masuk perlahan. Masuk perlahan ya, setengah kopling. Tapi jangan terlalu lama. Jika berhenti lama, pakai rem saja. Seperti itu.
Oke, kita ulangi lagi ya. Kita kembali ke tanjakan yang tadi. Oke, kita berhenti tanjakan ini lagi. Berhenti lagi, injak kopling penuh dan rem yang halus. Netralkan dan angkat handrem penuh ya. Netralkan, angkat handrem penuh. Netralkan dan angkat handrem penuh. Kalau mau jalan lagi, injak kopling penuh, pindah gigi 1 ya, oper gigi 1. Angkat kopling sampai ketemu titik getar. Ya, angkat kopling sampai ketemu titik getar. Tahan. Tambah gasnya sedikit. Dan lepas handrem perlahan sambil mengangkat kopling perlahan-lahan lagi. Seperti itu. Kalau sudah jalan, kopling dilepas. Oke, berhenti lagi. Netralkan. Angkat handrem penuh ya. Seperti itu. Kalau mau jalan lagi, pindah gigi 1. Angkat kopling sampai ketemu titik getar. Ya, angkat kopling sampai ketemu titik getar, tambah gasnya sedikit. Dan lepas handrem perlahan sambil mengangkat kopling perlahan sampai mobil jalan baru dilepas. Oke, seperti itu ya. Oke, dengan sedikit video ini semoga teman-teman sudah berani berhenti dan berjalan di tanjakan bagi teman-teman yang pemula ya. Oke, kita keluar dari pertigaan tanjakan lagi. Setengah kopling ya. Setengah kopling, waspada kanan kiri. Oke. Jadi kesimpulannya, ketika kita berhenti tanjakan, kita gunakan handrem. Harus gunakan handrem bagi pemula ya. Angkat handrem penuh sampai mobil tidak mundur ketika rem dilepas ya. Angkat handrem penuh sampai mobil tidak mundur ketika rem kaki dilepas. Setelah itu jika mau jalan lagi, oper ke gigi 1, angkat kopling sampai ketemu titik gesek atau titik getar, tahan. Setelah ketemu titik getar, ditahan. Baru tambah gasnya sedikit di sekitar RPM 1500 ya. Setelah itu lepas handrem perlahan sambil mengangkat kopling perlahan-lahan. Jika sudah benar-benar berjalan mobilnya, baru dilepas full koplingnya ya. Kalau terlalu cepat melepas kopling, bisa-bisa mesin akan mati. Jadi santai saja ya, santai saja. Jangan terlalu cepat dilepas full koplingnya. Lepas full itu ketika mobil sudah benar-benar berjalan, supaya mesin tidak mati. Seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman pemula, wajib menggunakan rem tangan. Nah, wajib supaya mobil tidak mundur ketika kaki berpindah ke gas atau ketika kaki menginjak gas, supaya mobil tidak mundur ya. Dan jangan terlalu cepat melepas kopling, karena jika terlalu cepat mesin akan mati. Nah, dan kalau kita gugup, bisa-bisa kita lupa menginjak rem dan mobil akan mundur. Seperti itu. Jadi intinya, kalau mau berhenti,
injak kopling penuh, rem ya. Kalau mau berhenti injak kopling penuh dan rem. Kalau mau jalan lagi, oh ya, setelah direm angkat rem penuh, benar-benar penuh sampai mobil tidak mundur ketika rem kaki dilepas. Nah, setelah itu kalau mau jalan lagi, masuk ke gigi 1 ya, masuk gigi 1, angkat kopling sampai ketemu titik getar atau titik gesek ya. Angkat kopling, tahan ya, jangan dilepas dulu dan tahan. Setelah ketemu titik getar ditahan. Setelah itu tambah gasnya sedikit ya, di angka 1500 rpm ya. Setelah itu lepas handrem perlahan sambil mengangkat kopling perlahan-lahan. Ketika mobil sudah mulai berjalan, baru kita lepas full koplingnya, sekitar 2 meteran lah, 1 atau 2 meter kita baru melepas koplingnya supaya mesin tidak mati. Karena kalau terlalu cepat melepas kopling, mesin bisa mati, dan jika kita gugup bisa-bisa mobil mundur karena kita telat menginjak kopling, seperti itu. Oke, mungkin video kali ini cukup ya, video tahap 5, yaitu berhenti dan berjalan tanjakan. Jika teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya usahakan saya jawab satu persatu jika saya sempat ya. Dan like video ini jika kalian suka. Subscribe channel Pandu Dewanata bagi yang belum subscribe ya. Dan share video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dukung terus channel Pandu Dewanata supaya Mas ini tambah semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Nah, kurang lebihnya Mas ini mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.